Shalom, selamat pagi, selamat datang bagi Bapak Ibu yang sudah hadir pada kebaktian umum kita pada pagi hari ini, maupun bagi Bapak Ibu jemaat yang mengikuti ibadah kita secara live streaming di rumah masing-masing. Salam sehat selalu bagi kita semua. Senang sekali pada hari ini kita boleh kembali mengadakan ibadah secara tatap muka di dalam gedung gereja kita. Walaupun demikian, tentunya kita tetap mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan dan kita juga tetap melaksanakan protokol kesehatan. Untuk itu, majelis mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat atas partisipasinya dan atas kerjasamanya. Ada beberapa warta yang ingin kami sampaikan. Pertama mengenai ibadah. Jadi mulai hari ini, minggu depan dan selanjutnya kita akan tetap mengadakan ibadah secara onsite atau tatap muka di dalam gedung gereja. Pada minggu depan ibadah kita pada tanggal 20 Desember Firman Tuhan akan dibawakan oleh penginjil Vera Erahura dengan tema Rejoice. Warta selanjutnya, Info Natal 2020. Amplop Natal sudah tersedia di meja penyambut. Mungkin bagi Bapak Ibu yang belum mengambil amplop Natal dan ingin memberikan persembahan Natal, boleh minta ke petugas. Natal Minggu Ceria. Perayaan Natal Minggu Ceria diadakan pada hari Minggu, tanggal 20 Desember pukul 16. Dilaksanakan secara live di YouTube Kalam Kudus Manado dengan tema The Joy from Heaven, dibawakan oleh penginjil Yuda Tangkudung. Selanjutnya perayaan Natal Cross Wanita. Perayaan Natal Cross Wanita akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 di gereja dengan tema The Greatest Blessing, dibawakan oleh evangelis Nancy Rumetor. Nanti Zoom link akan dibagikan menyusul. Hari Rabu tanggal 25 Desember 2020 akan diadakan kebaktian Natal umum. Seperti yang saat ini kita laksanakan secara onsite, tetap pukul 10. Ya, jadi tanggal 25 Desember kita akan adakan kebaktian Natal pukul 10 pagi dengan pembicara penginjil Elke Rantung Rorim Pandey. Info selanjutnya persembahan sulung dan persembahan persepuluhan. Diingatkan kepada seluruh jemaat untuk mempersiapkan persembahan sulung dan persembahan perpuluhan untuk kita memasuki awal tahun 2021. Nanti selesai ibadah, kami sampaikan ketika jemaat akan kembali meninggalkan ruangan ini, mohon jemaat juga untuk mengambil posisi dengan tertib, tetap menjaga jarak untuk memasukkan amplop persembahan ke dalam kotak yang sudah kita siapkan. Selanjutnya, warta bagi jemaat yang bersuka cita berulang tahun mulai tanggal 2 Desember tanggal 12 sampai dengan tanggal 12 Desember. Yang pertama ada saya, Pak Yosep ya, yang berulang tahun pada tanggal 2 Desember. Saya mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang sudah memberikan ucapan serta dukungannya di dalam doa. Selanjutnya juga ada Ibu Teresia Lasera pada tanggal 4 Desember. Ada Ibu Felicia Candice Manderos pada tanggal 5 Desember. Ada Saudara Elvis Christian tanggal 6 Desember, kepada Bapak Andonios Lee pada tanggal 12 Desember, dan ada Saudari Gabriela Kekauhe pada tanggal 12 Desember. Warta yang terakhir pada hari ini, firman Tuhan akan dilayani oleh gembala kita, penginjil Yuda Tangkudung. Selanjutnya kita mengikuti prosesi penyalaan lilin Minggu Advent yang ketiga.
Minggu Advent Natal ketiga. Pada masa ini orang percaya menantikan kelahiran Sang Mesias, yang sesungguhnya adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Lilin ketiga sebagai simbol kasih Allah kepada dunia yang berdosa. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lilin Minggu Advent Natal ketiga sudah menyala. Kiranya terangnya dapat menerangi hati setiap kita. Mari Bapak Ibu Jemaat, kita persiapkan kita untuk ibadah pagi hari ini. Diundang jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan bersaat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan memulai ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, damai sejahtera menyertai setiap kita sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Puji nama Tuhan, kembali pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam kebaktian onsite pagi hari ini. Kita berjumpa di dalam anugerah Tuhan dan dalam keadaan sehat. Puji Tuhan. Mari kita datang untuk menyembah Dia, memuji Dia, sebagai ucapan syukur kita atas kasih dan rahmat-Nya dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama menikmati berkat Tuhan. Firman Tuhan adalah harapan, dan kita percaya hanya bersama Yesus sumber pengharapan kita yang boleh menguatkan dan menyelamatkan kita. Bapa, aku datang untuk menyembah-Mu. Bapakku datang menyembah
Mari kita bersama-sama pujikan. Bapakku datang menyembahmu. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Katakan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Benar Tuhan, sungguh dahsyat perbuatan-Mu di dalam hidup kami. Secara manusia, kadang ada kekhawatiran, ada ketakutan Tuhan. Khususnya di masa pandemik virus corona yang begitu ganas. Tetapi satu hal yang menguatkan kami, masih ada harapan di dalam Engkau. Engkau yang memberi kami kekuatan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk karya-Mu. Kami percaya Engkau mengizinkan semuanya terjadi, karena Engkau mau nyatakan kemuliaan-Mu. Saat ini Engkau sedang berkarya dan masih berlangsung Tuhan. Sampai saatnya Kau menyatakan kemuliaan-Mu. Semua orang boleh berseru dan berharap hanya kepada Engkau.
sumber pengharapan kami yang menguatkan, yang menyelamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah memilih kami sebagai umat-Mu. Saat ini kami berdiri di hadapan-Mu, mengucapkan puji dan syukur atas kebaikan dan kasih-Mu. Kami boleh berada di tempat ini Tuhan untuk menyembah-Mu. Biarlah dimanapun kami berada Tuhan, Roh-Mu yang kudus terus memimpin, melindungi kami. Engkau memberkati setiap kami anak-anak-Mu, baik di dalam gedung gereja ini, maupun jemaat-Mu yang ada di dalam rumah mereka masing-masing yang saat ini sedang mengikuti ibadah kami. Tuhan, kami percaya Engkau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Saat ini juga Engkau memberkati anak-anak-Mu yang berseru dan berharap hanya kepada Engkau. Karena kami tahu pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bangga punya Allah yang seperti Engkau, yang selalu dengar-dengaran dan mengerti akan setiap jeritan hati anak-Mu. Kami mulai ibadah kami ini Tuhan, dan Kau terus memberkati kami melalui firman-Mu, melalui pujian yang kami bawakan. Terimalah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dipersilakan duduk. Nats pembimbing pagi hari ini diambil dari kitab Efesus pasal 1 ayat 18, demikian bunyinya. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Puji Tuhan. Mari kita pujikan Gita Surga Bergema. Tak terasa kita memasuki minggu Advent yang ketiga. Persiapan bagaimana kita boleh menyambut Kristus. Dengan sukacitanya kita boleh bersukacita bersama. Sukacita dalam hati kita. Gita Surga Bergema. Gita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Gita surga bergema, lahir Raja mulia. Mari kita bangkit bersama-sama dengan penuh sukacita. Kita katakan yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal, lahir dalam dunia dan Maria bundanya. Dalam daging dikenal firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel. Gita surga bergema, lahir Raja mulia. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, maut pun diterimanya. Lahir untuk memberi hidup
Bersama gereja segala abad dan zaman, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah di dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Itulah yang menguatkan kita. Kita masih punya harapan di dalam Tuhan. Banyak orang di luar sana tidak punya harapan. Akhirnya mereka memakai jalan pintas, mengakhiri hidupnya. Tetapi kita di sini adalah umat orang percaya. Kita punya pengharapan. Harapan kita adalah di dalam Tuhan Yesus yang memberi kekuatan buat kita, yang menyelamatkan kita. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu
Bapa di dalam sorga, kami sungguh percaya bahwa satu-satunya pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkaulah satu-satunya pegangan di dalam kehidupan kami. Untuk itu pada saat hari ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Biarlah Engkau boleh melembutkan kami kembali berbicara melalui kebenaran firman-Mu. Kembali meneguhkan kami, kembali menegur kami. Yang mungkin saat ini sudah mulai lepas, mulai ragu akan kasih Tuhan. Tuhan tolong kami, kuasai kami, berbicaralah. Kami rindu lawatan Tuhan, kami rindu merasakan kehangatan hadirat-Mu. Jamah kami, jamah hamba-Mu yang akan menguraikan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Izinkan sekali lagi saya menyapa saudara-saudari yang ada di gedung gereja ini maupun Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing. Shalom. Ya, saya nggak tahu di rumah suaranya kenceng atau enggak, tapi yang di gereja kok lesu ya. Apa mungkin karena ketutup face shield dan masker, jadinya tidak begitu terdengar. Saya coba sekali lagi ya. Shalom saudara. Ya, puji nama Tuhan. Tidak tahu sekarang kita akan berkata bagaimana perasaan kita. Tadi waktu kita mengikuti ibadah ya, menaikkan pujian, perasaan kalau saya sendiri tuh perasaannya campur aduk, saudara. Campur aduk. Ada perasaan takut gitu ya. Takut, gentar, gimana nih dengan situasi sekarang. Ada perasaan juga senang, gembira, dan bahkan ada perasaan haru. Terharu, saudara. Sekarang sudah bulan Desember. Perasaan baru kemarin Desember ya. Sekarang Desember ulang ketemu di gereja setelah sekian lama orang beribadah dari rumah. Tapi puji Tuhan, saat ini setiap kita boleh kembali beribadah, baik yang sudah datang ke gereja maupun yang masih dari rumah. Biarlah Tuhan menyertai dan menolong setiap kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan. Nanti ada bagian-bagian firman Tuhan yang akan kita baca lagi. Saudara, bagian firman Tuhan mari kita membuka dari Efesus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18. Efesus pasal pertama ayatnya yang ke-18. Sekali lagi saya baca buat setiap kita. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Nah saudara yang dikasih Tuhan, silakan slide saya boleh ditampilkan. Ya, boleh ditampilkan. Nah saudara, pada hari ini saya akan membawakan sebuah tema yang menjadi tema kita kurang lebih selama 1 bulan ini, yaitu pesan Natal atau makna dari Natal itu sendiri. Nah rangkaian tema saya dimulai dengan satu tema, yaitu pesan Natal atau Natal berbicara tentang hope atau berbicara tentang harapan. Silakan slide selanjutnya. Nah saudara, berbicara tentang harapan, saya ingin memulai dengan sebuah tragedi atau sebuah peristiwa. Ada yang tahu ini? So tak tulis leh gitu ya. Harusnya saya langsung tahu ya. Ini adalah sebuah foto tragedi tambang Chili pada 5 Agustus 2010 saudara. Nah saudara, mungkin sebagian dari kita mengikuti berita pada waktu itu yang begitu heboh sekali, di mana di Chili, di sebuah pertambangan terjadi sebuah tragedi yang begitu memilukan,
di mana saudara, ketika para penambang berjumlah 33 orang sedang menambang di dalam kedalaman 700 meter. Saudara bayangkan 700 meter, kedalaman 700 meter. Tiba-tiba saudara, tiang-tiang penyangga itu mengalami satu goncangan dan membuat ambruk saudara, yang mengakibatkan 33 penambang dari Chili itu atau warga Chili itu terjebak di dalam kedalaman kurang lebih 700 meter. Saudara bisa bayangkan terjebak dalam kedalaman 700 meter. Nah saudara, ketika mereka terjebak dalam kedalaman 700 meter, orang-orang yang ada di atas itu tahu kejadian ini dan segera berusaha untuk melakukan upaya menyelamatkan atau membongkar tempat di mana mereka bisa keluar. Tetapi saudara, segala upaya orang-orang ini, silakan slide dilanjutkan. Segala upaya orang-orang yang berusaha untuk menolong sia-sia saudara. Mereka melakukannya selama beberapa waktu, sampai saudara 12 hari mereka melakukannya, berusaha tidak berhasil. Sampai akhirnya Presiden Chili turun tangan dan mengatakan bahwa kita harus segera berusaha untuk menggali lubang itu, mencari tahu kira-kira yang di dalam 700 meter itu masih hidup atau tidak. Nah saudara, seluruh keluarga dari 33 orang itu dikumpulkan di sana, dan orang-orang lain berusaha untuk datang. Singkat cerita saudara, akhirnya mereka berhasil menembus kedalaman 700 meter, dan kemudian mereka berusaha untuk mencari tahu apakah yang di dalam selamat atau tidak, dengan dilemparkannya atau diturunkannya sebuah kertas untuk mencari tahu apakah mereka selamat atau tidak. Nah saudara, ajaibnya dari kedalaman 700 meter itu muncullah sebuah kertas ya, yang dituliskan, kurang lebih tulisannya seperti yang ada di atas itu ya, dengan tulisan merah besar, dituliskan oleh pemimpin dari ke-33 itu, berkata begini: kami semua 33 orang dalam keadaan baik-baik di penampungan. Sehingga saudara, waktu itu presiden dari Chili itu memegang saudara tulisan itu dan berkata dengan keras, sehingga semua orang bersorak-sorai. Mereka senang, wow, akhirnya tahu bahwa yang di kedalaman 700 meter selamat. Tapi ada kendala saudara, ada problem. Itu baru kertas yang dikeluarin. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya mereka bisa mengeluarkan 33 orang itu dari kedalaman 700 meter. Next saudara. Akhirnya dibuatlah kapsul saudara. Kapsul yang dibuat untuk turun ke bawah, untuk mengangkut satu persatu orang. Dan setiap orang itu yang naik ke atas, itu kurang lebih makan waktu 1 jam saudara, untuk bisa naik sampai ke atas. Nah saudara, singkat cerita saudara, sampailah semua di atas saudara. Dan ketika mereka sampai di atas, ada seorang yang bernama Luis Alberto Ursua. Saudara, dia adalah pemimpin yang memimpin ke-32 rekan-rekannya pada waktu itu. Dia berkata bahwa mereka ketika ada di bawah itu begitu menderita. Mereka hanya berbekal persediaan air yang sedikit, lampu penerang seadanya. Mereka harus berjuang melawan panas suhu yang berkisar 32 sampai 36 derajat. Mereka harus berada dalam udara yang pengap, makanan yang minim, dan tentunya mereka harus menghadapi yang namanya kecemasan yang begitu tinggi, saudara. Ketika diwawancara, kenapa kamu bisa lolos? Kenapa kalian bisa kuat? Nah saudara, dia berkata begini, selama 70 hari kami berjuang untuk tidak menyerah. Selama 70 hari kami berjuang untuk tidak menyerah. Kami punya kekuatan, kami punya semangat, kami berjuang demi keluarga kami. Dengan kata lain saudara,
Mereka bertahan hidup karena mereka punya yang namanya apa? Hope. Mereka dapat bertahan hidup karena mereka memiliki yang namanya harapan. Mereka punya harapan untuk hidup. Mereka punya harapan untuk selamat. Dan mereka punya harapan untuk bertemu orang-orang yang mereka sayangi. Itulah kekuatan daripada harapan, saudara. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini dari tema Hope ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Yang pertama kita belajar dari kisah Paulus, seorang yang juga sama dengan ke-33 penambang ini. Seorang yang juga mengalami berbagai macam penderitaan. Seorang yang memiliki berbagai macam kesulitan. Tetapi saudara, silakan next slide saya. Hanya orang-orang yang punya harapanlah yang sanggup bertahan di tengah penderitaan. Saudara, kita akan belajar dari kisah firman Tuhan, dari kisah Paulus. Hanya orang-orang yang punya harapanlah yang sanggup bertahan di tengah penderitaan. Nah, saudara, kalau lihat gambar itu, saudara, ada bunga yang bisa bertumbuh di tengah-tengah himpitan, di tengah-tengah situasi yang sulit. Hanya harapanlah yang sanggup bertahan di tengah-tengah penderitaan. Saudara, mari kita belajar dari kisah Paulus. Saudara, kita akan melihat apa yang dialami Paulus dan bagaimana Paulus bertahan di tengah-tengah segala tekanan dan kesulitan yang ada. Sebelumnya, saudara, mari kita melihat apa yang Paulus alami, apa yang dirasakan atau yang dialami oleh Paulus. Mari kita buka firman Tuhan di dalam 2 Korintus, saudara. Kita buka bagian firman Tuhan dari kitab 2 Korintus. 2 Korintus pasalnya yang ke-11. 2 Korintus pasalnya yang ke-11. Nah, saudara dapat melihat dalam ayat 23 sampai ayatnya yang ke-29, saudara. 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 29. Saudara, kalau kita melihat di dalam bagian perikop ini, kita akan menemukan Paulus juga pernah mengalami satu tekanan, kesulitan yang ada di dalam hidupnya. Apa yang Paulus alami? Dikatakan di sana, aku lebih banyak berjeri lelah. Dikatakan bahwa Paulus sering di dalam penjara, Paulus sering didera di luar batas, Paulus sering mengalami bahaya maut. 5 kali Paulus disesah orang Yahudi. Bukan orang, terlalu semangat ini. Orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali Paulus didera, 1 kali Paulus dilempari batu. 3 kali Paulus mengalami kapal karam. Sehari semalam terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalanannya memberitakan Injil, menjadi pengikut Tuhan, dia sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya pihak orang Yahudi dan pihak bukan orang Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Tapi Paulus berkata, aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kelap kali aku tidak tidur, aku lapar, dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan tanpa pakaian. Saudara, dalam bagian firman Tuhan ini kita dapat melihat ada setidaknya 20 jenis penderitaan yang dialami oleh Paulus. Sebuah penderitaan yang berkualitas super duper amat berat, saudara. Saudara, kalau kita perhatikan baik-baik kehidupan Paulus, kalau dia hidup di zaman sekarang, ini mungkin Paulus sudah viral, saudara. Ya, seringkali kita melihat sebuah video yang viral, TKW yang dianiaya, kemudian diviralkan, majikannya menganiaya dia. Kemudian kita melihat sebuah video yang viral, ketika dia mengalami satu musibah. Paulus ini, saudara, mengalami berbagai macam kesulitan, berbagai macam tantangan.
Kalau saudara melihat di dalam bagian 2 Korintus ini, kalau kita boleh menjabarkan apa yang dialami oleh Paulus, saudara, maka saudara kita dapat melihat Paulus dikatakan 5 kali disesah dan tiap kali 40 kurungan itu 1 pukulan. Artinya kalau kita total, maka Paulus di dalam penangkapan, di dalam penganiayaannya itu mengalami 195 pukulan. Dan di dalam tradisi atau budaya orang-orang yang ditangkap, kalau dipukul, itu bukan dipukul di kaki, bukan dipukul di tangan, tapi dipukul di dada dengan batang kayu, dengan begitu kencang, saudara. Saudara bayangkan 195 kali pukulan Paulus harus mengalami. Belum lagi Paulus di penjara, kelaparan, kehausan, kedinginan, kapal karam. Saudara, berbagai macam penderitaan Paulus alami. Saudara, kalau saya baca peristiwa Paulus, mungkin kita akan berkata, aduh, saya nggak mau jadi Paulus. Aduh, saya nggak kuat jadi Paulus. Tetapi saudara, mari kita lihat bagaimana respon Paulus ketika dia mengalami atau menghadapi segala situasi keadaan dia. Saudara, ketika Paulus mengalami segala yang dia alami, Filipi pasal 1 ayat 21. Ada yang tahu? Ini ayat yang begitu familiar. Nah, ada di slide ya. Bunyinya adalah, mari kita baca, 1, 2, 3. Bagiku hidup ialah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, kalau kita melihat akan perjalanan Paulus sebagai orang percaya, mengalami segala macam kesulitan kayak begini. Terus Paulus bilang, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mungkin kita akan berpikir bagaimana mungkin dia bisa berpikir seperti itu. Saudara, ini adalah kalimat yang super power, yang powerful, yang diucapkan oleh orang yang mengerti dengan jelas pengharapan hidupnya ada kepada siapa. Saudara, Paulus bisa berkata demikian karena dia adalah orang yang mengerti bahwa pengharapan hidupnya itu ada kepada siapa. Dia tahu sebagai orang yang telah mengenal Kristus, maka hidupnya itu harus seperti apa. Saudara, mari kembali ke Efesus pasal 1 ayat 18. Sebagai orang yang mengerti akan arti hidupnya, panggilan hidupnya, surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 1 ayat 18 dan berkata, supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Ia di sini menunjukkan kepada Kristus, supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Saudara, ini ingin menunjukkan bahwa supaya ia menjadikan engkau itu mengerti akan apa yang menjadi panggilan hidupmu sebagai orang-orang percaya. Ini ada sebuah konteks yang ditujukan kepada orang percaya. Supaya kamu tahu sebagai orang percaya, maka engkau harus mengerti. Saudara, terang di sini mengertinya bagaimana? Terang di sini supaya kamu tahu maksud daripada firman Allah. Jadi Paulus bilang, supaya kamu tahu apa yang Allah inginkan. Bagaimana caranya kamu tahu? Yaitu dari firman Tuhan. Ini kuncinya, saudara. Bagaimana engkau bisa tahu? Engkau bisa kuat. Paulus berkata, engkau harus tahu itu dari firman Tuhan. Itu ingin menunjukkan, saudara, kalau engkau ingin kuat mengerti di dalam pengharapan kepada Kristus, engkau harus banyak bergaul dengan firman Tuhan. Maka firman itulah yang akan menuntun engkau. Terang itulah yang akan menjadi pelita menuntun engkau. Sehingga ketika engkau mengalami satu penderitaan, engkau mengalami satu pergumulan, engkau akan seperti Paulus yang sekalipun dalam kesulitan, tapi karena dia dekat dengan Allah, dia tahu Allah maunya apa untuk dia, sehingga dia terus bertahan, berharap, karena bagi dia Kristus itu segalanya. Kristus adalah yang utama. Paulus tahu ujung hidupnya itu hanya kepada Kristus.
Saudara, kalau kita, silakan slide saya selanjutnya. Jika kita memiliki pengharapan yang benar, maka saudara, kita akan mampu melihat penderitaan ini dari kacamata berbeda. Paulus tahu kematian dia akan membawa dia masuk ke dalam surga. Karena dia adalah orang yang percaya, dia adalah anak Tuhan, dia mengerti apa yang menjadi panggilannya. Saudara, Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5. Bapak Ibu dapat mengikuti dari Alkitab, Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5. Saudara, saya percaya setiap kita juga memiliki kesusahan, kesengsaraan, penderitaan kita masing-masing. Kita mungkin ada yang bergumul dengan studi kita. Kita ada yang bergumul dengan usaha pekerjaan kita. Kita ada yang bergumul dengan kesehatan kita. Bahkan di tengah-tengah pandemi ini kita sedang bergumul dengan keluarga kita. Atau mungkin kita ada yang bergumul dengan pelayanan-pelayanan kita. Saya ingin katakan saudara, jika kita memiliki pengharapan yang benar, sekali lagi maka kita akan mampu melihat penderitaan, kesulitan-kesulitan yang kita alami sepanjang bulan, sepanjang tahun ini dari kacamata yang benar. Silakan slide selanjutnya. Kalau Bapak Ibu ingin terus memiliki pengharapan yang benar, ini adalah rahasianya. Orang yang berpengharapan yang benar adalah orang yang melihat kesengsaraan, kesusahan sebagai batu loncatan untuk menghasilkan ketekunan, pantang menyerah. Ketekunan yang menghasilkan tahan uji, dan tahan uji yang menghasilkan pengharapan, yaitu pengharapan yang tidak mengecewakan di dalam Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali ke peristiwa tragedi tambang di Chili. Izinkan saya menceritakan kisah ini sebagai bagian dari rangkaian penutup saya. Saudara, ketika Luis Alberto Ursua sebagai pemimpin dari 32 rekan-rekannya yang ada di dalam goa itu yang terkurung, ketika dia masih di dalam kedalaman 700 meter, saudara, ternyata Presiden Chili, saudara, ketika berhasil menembus sampai kedalaman 700, Presiden Chili itu mengirimkan satu alat komunikasi ke bawah. Ketika sampai ke bawah, Presiden Chili berkomunikasi dengan Alberto Ursua. Saudara, menarik sekali, saudara. Ketika Presiden Sebastian Pinera, silakan slide-nya boleh ditampilkan. Ketika ini presidennya, Sebastian Pinera ini berbicara dengan Ursua, Presiden ini bertanya, apa yang menjadi harapanmu saat ini? Dan apa yang menjadi harapan kalian 33 orang di bawah sana? Saudara, Ursua berkata kepada Presiden itu begini, jangan tinggalkan kami sendiri. Jangan lupakan kami di bawah sini. Saudara, Presiden itu langsung menjawab dan berkata, yes, saya berjanji tidak akan meninggalkan kalian sampai kalian keluar dari sana. Saudara bisa bayangkan perasaan haru ketika mereka sedang dalam kesulitan, ketika mereka sedang dalam kondisi putus asa dan terjebak, dan berkata jangan tinggalkan kami. Kemudian Presiden katakan, kami tidak akan meninggalkan kalian. Saudara, itu adalah sebuah perasaan yang begitu
begitu menyenangkan, saudara. Perasaan yang membangkitkan semangat. Sehingga saudara ketika itu keluar, ya, Alberto keluar, dia langsung datang ke presidennya. Presidennya langsung peluk dia. Mengingat ucapan janji yang presiden katakan. Tidak akan kami biarkan kalian sendirian. Saudara, tahun 2020 adalah tahun yang spesial, bukan? Tahun 2020 adalah tahun yang begitu unik. Kita tidak terbiasa dengan situasi ini, kita kaget. Yang biasanya kita melakukan seperti yang biasa kita lakukan sebelum-sebelumnya, tapi harus membuat kita bingung dengan apa yang harus kita lakukan. Tetapi saudara, mungkin ada sebagian dari kita yang berpikir 2020 akan berakhir, 2021 sebentar lagi akan masuk menyongsong kita. Kita juga tidak tahu 2021 akan seperti apa. Kita tidak akan tahu 2021 akan jadinya seperti apa. Ada yang bilang, oh ini akan terjadi chapter 2 ya, dari semua kejadian saat ini. Ada yang bilang, oh ini udah baik-baik, aman lah. Tapi kita sendiri pun tidak tahu. Yang membuat kita sendiri mungkin khawatir apa yang akan terjadi ke depan. Bisa jadi kesusahan akan semakin sulit. Bisa jadi banyak hal yang akan membuat kita lebih sulit, tapi bisa juga akan membuat kita jadi lebih baik, lebih lancar. Namun saudara, hari ini saya ingin katakan bahwa kita memiliki Allah yang tidak pernah mengecewakan kita. Kita punya Tuhan yang tidak mengecewakan. Kalau seorang presiden Chili berani memberikan janji dan menepati janji, maka saya rasa Allah kita jauh daripada presiden itu. Jauh lebih berkuasa, saudara. Kalau presiden Chili itu dapat berkata kepada ke-33 orang, apa yang kalian harapkan? Dan mereka berkata, jangan tinggalkan kami. Maka saudara, hari ini ada sebuah pertanyaan istimewa bagi engkau dan saya. Kalau Allah bertanya kepada kita, apa yang menjadi harapanmu di akhir tahun ini? Apa yang menjadi harapanmu di tahun yang akan datang? Maka kalau itu ditanyakan kepada saya akan menjawab, Bapa, jangan tinggalkan kami sendirian. Saudara, kalau itu ditanyakan kepada pelayanan saya akan bertanya, ya Bapa, jangan tinggalkan gereja ini sendirian. Kalau saya boleh bertanya, di tengah-tengah keluarga dan juga kehidupan saya sehari-hari, saya akan berkata, Bapa, jangan tinggalkan kami sendirian. Saudara, seperti presiden yang merespon balasan itu, maka saya rasa Allah pun bersedia membalas harapan Bapak Ibu. Kalau boleh, Allah bertanya kepada setiap kita. Pemusik boleh maju. Apakah harapanmu saat ini, Bapak Ibu? Di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah situasi yang berat, baik Bapak Ibu yang di gereja atau di rumah, kalau Tuhan boleh berkata, apakah harapanmu hari ini? Maka saudara, naikkanlah harapanmu. Allah menantikan engkau berharap kepadanya. Allah menantikan
engkau berseru kepadanya. Berserulah kepada Tuhan, Dia yang menanti engkau bergantung kepadanya. Bagian refnya saja. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Mari kita bangkit berdiri, baik yang di gereja maupun di rumah. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Saudara, sekali lagi kalau Allah bertanya, apa yang menjadi harapanmu sebagai orang-orang percaya, mintalah kepada Dia. Dia yang selalu menanti engkau untuk diberikan jawaban. Allah yang kekal, Allah yang agung. Mintalah kepada Dia, berharaplah kepada Dia. Bapa di dalam sorga, inilah kami yang tertunduk di hadapan Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi pada tahun yang akan datang. Begitu banyak peristiwa yang terjadi di tahun ini. Peristiwa kehilangan, baik itu pekerjaan, baik itu usaha, baik itu keluarga, kerabat, teman kami. Banyak yang telah terjadi yang membuat kami begitu menderita dengan segala penderitaan. Bahkan kami yang harus terpapar dengan COVID-19 ini, yang membuat kami harus menderita terpisah dari keluarga kami. Sehingga kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi pada hari ini kami sebagai umat-Mu, di momen mengingat akan kelahiran, momen Natal ini, kami mau bersama-sama berharap kepada Tuhan. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Jangan lepaskan kami. Setiap pelayanan kami, setiap keadaan jemaat kami, apapun kondisi kami, Tuhan jangan lepaskan kami. Kami hanya percaya Engkau yang selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami boleh berharap dan percaya kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, Ibu saudara sekalian. Meresponi firman Tuhan, kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan juga punya harapan di dalam kita. Bagaimana di momen Desember ini kita boleh tetap taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan seperti Maria yang mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya. Bagaimana kita supaya boleh mendapatkan kasih karunia dari Tuhan? Kita tetap taat dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ini aku. Pakai hidupku menjadi alat-Mu, agar seluruh bangsa mengenal Engkau
sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah kerinduan kita. Sebagai respon, terima kasih atas kasih karunia Tuhan yang terus memakai kita menjadi umat pilihannya. Amin, saudara. Biar kita meresponi sungguh-sungguh menjadi harapan Tuhan, menjadi saluran berkat buat banyak orang, agar semua bangsa mengenal Tuhan sebagai Juru Selamat. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Pengharapanku hanya kepadamu, Tuhan. Harapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Dia membelaku dalam pencobaan, bebaskan dengan kuasa-Nya. Ku ditegakkan kokoh bagai karang. Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Mari kita bangkit berdiri. Pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Yesus, Dia harapanku. Yesus, Dia harapanku. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di hari ini pertama kali kami sebagai umat-Mu kembali berada di rumah Tuhan. Setelah sekian lama kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami yang datang di tempat ini sungguh mengalami sukacita yang luar biasa. Oleh karena kami merasakan lawatan Tuhan di dalam ibadah kami pada hari ini, kiranya setiap kami yang datang dengan berbagai-bagai pergumulan dan tantangan, sungguh kembali dikuatkan. Kami meyakini akan firman Tuhan, bahwa Engkaulah Tuhan, Juru Selamat kami, pengharapan kami, yang tidak pernah mengecewakan dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sebagai umat-Umat-Mu, di dalam menghadapi berbagai-bagai pergumulan hidup kami. Kiranya kami senantiasa tetap setia kepada Tuhan. Kami juga mengingat untuk orang-orang yang saat ini tidak dapat bersama-sama dengan kami, oleh karena banyak keterbatasan, baik secara usia maupun kesehatan mereka yang tidak memungkinkan mereka berada di tempat ini. Tuhan juga melawat mereka. Pada saat ini kami bersyukur untuk beberapa jemaat kami yang sudah mengalami pemulihan kesehatan. Tuhan yang akan menolong mereka, kiranya di dalam masa-masa istirahat mereka, kesehatan mereka semakin dipulihkan. Bersyukur untuk Ciweling yang hari ini boleh bersama-sama menikmati kebaikan Tuhan. Setelah beberapa waktu dia mengalami sakit, saat ini dia boleh kembali berada di tengah-tengah keluarganya. Tuhan yang akan menolong
dan akan terus memulihkan kesehatannya secara sempurna. Kami juga bersyukur untuk apa yang Tuhan nyatakan bagi kami pada hari ini. Ada beberapa saudara-saudara kami yang boleh merayakan sukacita mereka oleh karena ketambahan usia. Kiranya kasih setia Tuhan akan terus menyertai perjalanan hidup mereka. Segala rencana ke depan kiranya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami bersyukur hari ini ada Ko Yosef, bersyukur untuk Ko Andonius, bersyukur untuk jemaat-jemaat Tuhan yang lain yang berada di rumah mereka. Ada Ibu Felicia Manderos. Kami bersyukur juga untuk Cisya, bersyukur untuk Saudari Gebi. Tuhan, kiranya anugerah Tuhan semakin bertambah di dalam perjalanan hidup mereka. Sehingga di dalam seluruh kehidupan mereka, Tuhan Yesus yang senantiasa mereka tinggikan dan mereka muliakan. Kami berdoa menyerahkan untuk beberapa pelayanan kami ke depan. Perayaan Natal dari Cross Wanita, perayaan Natal Minggu Ceria. Tuhan, Engkau yang akan menolong setiap kami yang terlibat di dalam pelayanan ini, supaya kami dapat mempersiapkan yang terbaik. Banyak jiwa-jiwa boleh dijangkau untuk kembali datang kepada Tuhan, bersyukur dan mempersembahkan hidup mereka yang terbaik kepada Tuhan. Kami juga bersyukur pada hari ini bersama dengan umat-umat Tuhan yang berada di Kota Manado, bahkan di seluruh tanah air Indonesia, di mana pilkada boleh berlangsung pada tanggal 9 Desember. Biarlah segala keputusan bagi para calon pemimpin yang memenangkan pilkada sebagai pemimpin di daerah kami maupun di daerah-daerah yang lain, Tuhan yang akan menolong supaya setiap orang yang terlibat di sana boleh menerima keputusan dengan lapang dada. Kami berdoa untuk segala program yang akan mereka rencanakan kiranya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berikan ketenangan kepada kami masyarakat untuk menantikan keputusan akhir. Kami boleh bersyukur bersama. Kami mendoakan para pemimpin untuk dapat menjadi teladan bagi masyarakat. Kami juga berdoa untuk keamanan dari seluruh kota-kota, daerah, mulai dari pusat sampai ke desa-desa. Tuhan tolong supaya jelang Natal ini semuanya boleh terkendali. Beberapa daerah yang mengalami musibah, Tuhan tolong lawat mereka, hiburkan dan kuatkan mereka, sehingga pengharapan Kristus senantiasa nyata di dalam hidup mereka. Bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, kiranya di momen-momen Natal ini kembali suara kebenaran, pesan Natal dapat disampaikan melalui kami sebagai orang-orang percaya, hadir bagi dunia sebagai terang, di mana Kristus yang telah menerangi hati kami boleh juga lahir bagi orang-orang yang dalam keputusasaan, yang kurang dan hilang pengharapan, boleh menemukan Kristus yang sesungguhnya adalah pengharapan yang sejati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini setiap kami yang sudah beribadah, bahkan kami yang berada di rumah, beribadah secara online, Tuhan juga yang akan memberkati. Apapun kondisi yang sedang dihadapi oleh saudara-saudara kami, mereka juga tetap memiliki sukacita dan pengharapan di dalam Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, bahkan menyerahkan persembahan syukur kami, menyerahkan persembahan Natal, persembahan persepuluhan, kiranya diberkati oleh Tuhan untuk menjadi alat di dalam kami melaksanakan misi Allah di dunia ini. Kami yang diberkati boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Memberkati para majelis yang mengelola keuangan supaya dengan hikmat dan bijaksana daripada Tuhan, seluruhnya dapat dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan kami Yesus Kristus.
kekal selama-lamanya. Amin. Kita tetap berdiri. Puji Allah, Bapa, Putra, Ketiga yang Esa. Doksologi. Puji Allah, Bapa, Putra, puji Allah, Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Dipersilakan duduk, doa teduh kebaktian selesai. Puji nama Tuhan, kita boleh bersama-sama beribadah ya, yang perdana dari sekian lama kita beribadah dari rumah. Dan juga buat Bapak Ibu yang masih beribadah dari rumah, biarlah kita satu waktu boleh kembali bersama-sama beribadah di tempat ini. Sekali lagi Bapak Ibu, kita akan keluar secara perlahan-lahan, saya akan mengarahkan Bapak Ibu, dan persembahan, sekali lagi Bapak Ibu dapat memasukkan di kotak persembahan yang kotak kayu. Ya, kotak kayu ada 2, ada di samping-samping pintu, ada lobangnya di situ, silakan dimasukkan. Dan bagi Bapak Ibu yang ada di tempat ini ataupun di rumah, sekali lagi juga boleh memberikan persembahan melalui transfer di rekening BCA yang sudah ditentukan. Saya akan menuntun Bapak Ibu untuk keluar dari tempat ini. Kami persilakan dari kiri saya, Ibu Fitri, kemudian ya Ibu Vera, kemudian Pak Fabian, dan mulai perlahan-lahan sambil menjaga jarak, tidak berdempet-dempetan. Dan bagi Bapak Ibu yang telah selesai memasukkan, kami menghimbau untuk tidak melakukan kerumunan di luar agar tetap protokol kita berjalan dengan baik. Dan sekali lagi buat Bapak Ibu yang ada di rumah, terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.